Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nafarna bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa bihi laiqala ila kitab ayatil kubra fi syakiratul Isra. Al hadisus sabi', hadis yang ketujuh. Wa qala Ahmadu fi musnadihi. Imam Ahmad berkata di dalam musnadnya. Imam Ahmad itu ikhwah adalah salah satu pendiri dari 4 mazhab ya. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah punya banyak murid. Di antara muridnya Imam Asy-Syaibani gitu ya. Kemudian juga banyak sekali ya. Dan Imam Syafi'i itu berguru ke muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i tidak bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i bertemunya dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu sempat bertemu. Seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i belajar langsung kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal belajar langsung ke Imam Syafi'i. Jadi 4 mazhab itu ya mereka antara guru dan murid ya, seperti itu. Dan mereka tentunya belajar kepada tabi'ut tabi'in, kepada tabi'in, kepada para sahabat, dan sahabat belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab karyanya Imam Ahmad adalah kitab Musnad. Dicek, silakan cari berapa jilid ya, kitab Musnad Imam Ahmad, termasuk yang bagus cetakan Arisalah ya. Dicek ya berapa jilid itu kitab, termasuk kitab yang sangat tebal ya. Itu adalah kitab hadis. Di sini disebutkan hadis nomor 17.835 itu nomornya ya. Qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammam sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anas bin Malik anna Malik bin Sa'sa'ata haddatsahu. Imam Ahmad berkata, telah mengabarkan kepada kami Affan, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Hammam, beliau berkata aku mendengar Qatadah memberitahu dari Anas bin Malik, dan Anas bin Malik itu diberi kabar oleh Malik bin Sa'sa'ah. Seperti itu. Ini riwayat sahabat dari sahabat ya, wah. Riwayat sahabat as-sahabi an sahabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailati usriya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka, ini para sahabat, an lailati usriya bihi. Malam ketika beliau diisrokan. Qala, beliau berkata, ini berarti dari Nabi, baina ana fil hatim, Rasulullah SAW menkisahkan, menceritakan, tatkala aku fil hatim. Hatim, hatim itu ya, artinya al-jidar. Al-jadru, yakni jidaru hajril Ka'bah. Hatim di sini adalah tembok batunya Ka'bah gitu ya. Atau ya temboknya Ka'bah. Di situ Rasulullah SAW sedang duduk bersandar gitu ya. Duduk bersandar di Al-Hajar. Nah, seperti itu. Atau Hajar sini adalah Hijr Ismail. Ada yang menyebutkan juga rubbama qala Qatadah fil hijri mudtaji'an id atani atin. Itu sedang bersandar gitu ya, bersandar di Hijr Ismail. Dan ketika bersandar tersebut, atani atin, ada orang yang datang kepadaku. Faja'ala yaqul li sahibihi al-awsatu minas salasa. Ada orang yang datang, orang tersebut berkata kepada orang yang berada di sebelahnya, gitu ya, yaitu orang yang berada di tengah antara 3 orang. Qala fa'ata faqadda ma baina hadhihi ila hadhihi fastakhraja qalbi fa'utitu bi tastin min zahabin mamlu'atin imanan wa hikmatan. Disebutkan orang itu mendatangi seperti itu. Nah, fa'ata di sini banyak catatan kakinya ya. Tadi di dalam Mukhtar As-Sihah atau As-Sohah itu disebutkan hatim itu jidar ya. Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Kashful Mushkil itu mengatakan wal hatim huwa al-hijr wa inna ma sumiya hatiman lima hutima min jidarihi falam yusaw
falam yusawwa bibina il baiti wa turika kharijan minhu mahtumul jidar. Kemudian Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari sebutkan wal muradu bil hatim huna al hijr. Sama ya, itu pembahasan dari para ulama bahwasanya hatim di situ adalah hijrah. Kemudian faja'ala yaqulu sahabi al ausat min salasa qala fa'ata faqad. Di sini disebutkan orang itu mendatangi gitu ya. Kemudian antara ini dan ini gitu. Ma baina hadhi ila hadhi fastakhraja qalbi. Kemudian dikeluarkanlah qalbi, jantungku. Fa utitu bi tasdin min dhahabin mamlu'atin imanan wa hikmatan. Kemudian dibawakan wadah bejana yang penuh berisi bejananya terbuat dari emas, penuh berisi keimanan dan hikmah. Fagusila qalbi. Kemudian jantungku atau hatiku gitu ya. Qalbi itu kalau secara bahasa jantung ya. Dibasuh gitu ya dengan yang ada di dalam bejana tersebut. Summa husya summa uida. Kemudian dikembalikan gitu ya. Dan dijahit, dikembalikan, ditutup kembali begitu ya. Summa utitu bidabatin dunal bagli wa fauqal himari abyad. Setelah dibedah, dibelek, kemudian aku dibawakan, ini kisahnya Nabi yang mengkisahkan, aku dibawakan sebuah tunggangan hewan lebih kecil dari bagol gitu ya, lebih kecil dari bagol dan lebih besar daripada keledai yang berwarna putih, seperti itu, yang kita sebut sebagai buruk gitu ya. Nah ini ada catatan kaki di ketika ma baina hadhil hadhihi itu di dalam nuskhah yang lain ada tambahan ya, waqala qatada faqultu lil jarud wa huwa ila janbi ma yakni qala min sigaratin nahwi ila sya'rati wasami tuhu yaqulu min qasiti ila sya'ratihi. Nah itu di nuskhah yang lain ada tambahan ikhwah. Qatadah berkata, aku bertanya kepada Al-Jarud yang berada di sampingku, apa maksudnya? Jarud menjawab, mulai dari cekungan bawah lehernya sampai ke ulu hatinya. Gitu ya. Aku mendengar dia berkata, min sitihi ila sya'ratihi. Itu dari mana? Dari tulang dada hingga ke ulu hatinya. Kita sudah pernah bahas ya ikhwah ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu dibedah atau dibelek itu dari bawah ini nih, di bawah di lehernya sampai ke dadanya seperti itu. Nah itu tambahannya ya. Kemudian didatangkanlah buruk tadi seperti itu, didatangkanlah buruk. Ini juga ada di dalam nuskhah yang lain, qala faqala Jarud wa huwal buruk ya Aba Hamzah qala na'am. Kemudian juga Qatadah berkata, Al-Jarud bertanya, apakah hewan itu adalah buruk wahai Abu Hamzah? Qatadah menjawab, na'am, iya. Jadi didatangkanlah buruk. Yadau khutwahu inda aqsa tarfi'i. Sekali langkah itu jauhnya ikhwah sepanjang mata memandang. Berarti jauh sekali. Fahumiltu alaihi fantalaqo bi Jibrilu hatta atabis sama'i dunya fastaftaha. Kemudian aku dibawa di atas buruk tersebut, kemudian malaikat Jibril membawaku hingga aku sampai di langit dunia. Fastaftaha. Kemudian malaikat Jibril meminta dibukakan pintu langit dunia itu. Faqila man hadza? Ternyata penjaga pintu langit tersebut bertanya, siapa ini? Qala Jibril. Malaikat Jibril. Qila, kemudian bertanya lagi, waman ma'aka? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, ditanyakan lagi, awaqad ursila ilaih? Apakah dia telah diutus? Qala na'am. Maka Jibril menjawab na'am. Faqila, kemudian dikatakan marbahan bihi wa ni'mal maji'u jaa. Kemudian ketika dibukakan pintunya diberi ucapan selamat datang dan sebaik-baik orang yang datang itu ya ini orang ini, ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sebaik-baiknya orang yang datang.
Qala fafataha falamma, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dibukakanlah pintu langit yang pertama tersebut. Falamma khalastu fa idza fiha Adamu alaihissalam. Tatkala masuk sampai ke langit pertama, ternyata di sana ada Nabi Adam alaihissalam. Qala, kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad, hadza abuka Adam fasallim alaihi. Ini adalah nenek moyangmu gitu ya. Abuka di sini, abu itu tidak hanya bermakna ayah ya, ya. Abu di sini bermakna ke atasnya lagi gitu ya. Kakek, ayahnya kakek terus. Nah, di sini ada abuka Adam. Ini adalah nenek moyangmu gitu ya, kalau bahasa Indonesia nenek moyang. Yakni Nabi Adam, fasalim alaih, ucapkanlah salam kepadanya. Fasalam tu alaih faradas salam. Kemudian Nabi mengucapkan, aku memberikan salam kepada Nabi Adam dan beliau menjawabnya. Summa qala, kemudian Nabi Adam mengucapkan marhaban bil ibni marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Summa sa'ida hatta atas sama ithaniyati fastaftaha. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Diminta buka langit yang pintu langit yang kedua. Faqila, sama ya dialognya ya. Faqila man hadza qala Jibril, qila wa man ma'aka qala Muhammadun, qila aw qad ursila ilaihi qala na'am, qila marhaban bihi wa ni'mal maji'u jaa'a qala fa fataha falamma khalastu fa idza Yahya wa Isa wa huma benal khalata wa huma bena al khalati. Sama di langit yang kedua, sampai Nabi Muhammad SAW di langit kedua, ternyata di sana ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan mereka berdua, ya ini Nabi Yahya dan Nabi Isa adalah sepupu gitu ya. Kita sudah pernah bahas ikhwah. Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, hadza Yahya wa Isa fasalim alaihima. Ini Nabi Yahya, Nabi Isa, ucapkanlah salam kepada mereka berdua. Qala, kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan fasalam tu faradda salam summa qala marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Aku mengucapkan salam kepada mereka berdua dan mereka berdua menjawab salamku. Kemudian mereka berdua berkata, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Summa sa'ida hatta atas sama'i thalithati fastaftaha. Sama ya kisahnya. Naik lagi ke langit yang ketiga, dimintakanlah buka pintu langit yang ketiga. Faqila man hadza qala Jibril, qila wa man ma'aka qala Muhammadun, qila aw qad ursila ilaihi qala na'am, qila marhaban bihi wa ni'mal maji'u jaa'a. Fa fataha falamma khalasu fa idza Yusuf. Di langit yang ketiga ini ada Nabi Yusuf. Fasalamtu alaihi faraddas salama thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang Nabi Yusuf, mengucapkan selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Thumma sa'ida hatta atas sama ar-rabi'ah. Fastaftaha, naik lagi ke langit yang keempat. Qila man hadza qala Jibril, qila man ma'aka qala Muhammadun, qila aw qad ursila ilaihi qala na'am, qila marhaba bihi wa ni'mal maji'u jaa'a. Fa fataha falamma khalasu fa idza Idris. Di langit yang keempat itu bertemu dengan Nabi Idris. Qala hadza Idris fasallim alaihi fasallamtu alaihi faraddas salama thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Untuk urutan para nabi yang jadi patokan itu di hadis yang pertama ikhwah ya. Hadis yang pertama. Thumma sa'ida hatta atas sama al-khamisata, naik lagi sampai langit yang kelima. Fastaftaha faqila man hadza qala Jibril, qila wa man ma'aka qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila aw qad ursila ilaihi qala na'am, qila marhaban bihi wa ni'mal maji'u jaa'a. Fa fataha falamma khalastu fa idza Harun. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Qala hadza Harun. Fasalim alaihi fasalamtu alaihi faraddas salam. Thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Thumma sa'ida hatta atas sama asadisata fastaftaha. Naik lagi ke langit yang keenam. Faqila man hadza qala Jibril, qila wa man ma'aka qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila aw qad ursila ilaihi qala na'am. Qila marhaban bihi wa ni'mal maji'u jaa'a. Fa fataha falamma khalastu fa idza ana bi Musa.
Di langit yang ke-6 bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Qala hadza Musa fasallim alaihi qala fasallamtu alaihi faradas salama thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabi salih qala falamma tajawaztu baka. Nah, ini ada tambahan riwayat ikhwah. Di riwayat lain juga ada, tapi di hadis yang pertama seingat Al-Fakir tidak ada. Maka ketika sudah selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh, kemudian Nabi Muhammad SAW melewati itu ya, lanjut lagi melewati Nabi Musa. Ternyata baka Nabi Musa nangis. Faqila lahu ma yubkika qala abki li anna gulaman bu'itsa ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Ketika melihat itu Nabi Musa menangis. Gitu ya. Aku pun bertanya kepada Nabi Musa, apa yang menyebabkanmu menangis, Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, abki, aku nangis, li'anna gulaman, karena ini seseorang ini bu'itsa ba'di, diutus setelahku, yadkhulul jannata min ummatihi, yang masuk surga dari umatnya, aktsaru itu lebih banyak mimman yadkhuluha min ummati, dibanding yang masuk surga dari umatku. Jadi Nabi Musa ini melihat Nabi Muhammad SAW, waduh, umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga lebih banyak, sedangkan umatku lebih sedikit. Gitu. Ada rasa kesedihan gitu. Nabi Musa melihat umatnya sedikit yang masuk surga, begitu ya. Tsumma sa'ida hatta intaha ila sama'i sabi'ati. Akhirnya naik lagi sampailah ke langit yang ke-7. Fastaftaha qila man hadza qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammadun. Qila aw qad ursila ilaihi qala na'am qila marhaban bihi wa ni'mal maji'u jaa. Fafataha falamma khalastu fa idza bi Ibrahim. Di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Qala hadza Ibrahim fasallim alaihi. Malaikat Jibril berkata, ini Nabi Ibrahim, ucapkan salam kepadanya. Qala, kemudian berkata Nabi Muhammad, fasallamtu alaihi faraddas salam. Tsumma qala marhaban bil bini salih wan nabi salih. Sama, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Qala tsumma rufi'tu ila sidratil muntaha wa idza arbatu anharin. Kemudian aku dinaikkan ke sidratul muntaha. Wa idza arbatu anharin, ternyata di sana ada 4 sungai. Nahrani batinani wa nahrani zahirani. 2 sungai itu batinan. Batinan di sini bisa dimaknai sebagai kemarin juga sudah kita bahas ya. Itu ada di dalam ataupun samar. Wa nahrani zahirani. Ada di luar atau juga zahirani tampak jelas gitu ya. Faqultu wa ma hadza ya Jibril. Ini apa? Mereka Jibril, ini sungai apa? Qala ammal batinani fanaharani fil jannah. Adapun sungai yang di dalam itu atau sungai yang samar itu adalah 2 sungai yang ada di surga. Wa amma dhahirani fannilu wal furat. Adapun 2 sungai yang tampak jelas itu atau yang di luar itu adalah sungai Nil dan sungai Furat. Tsumma rufi'alil baitul ma'mur. Kemudian aku dinaikkan ke Baitul Ma'mur. Atau malaikat Jibril ngajakku ke Baitul Ma'mur. Ada satu tambahan ikhwah di sini. Itu dicetakan Tusi ada di bawahnya ya. Qala Qatadah wa haddatsanil Hasan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'al baital ma'mur yadkhulu kullu yawmin wa sab'ina alfa malakin thumma la ya'uduna fihi thumma raja'a ila hadis Anas qala. Qatadah berkata telah mengabarkan kepadaku Al Hasan dan meriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau melihat di Baitul Ma'mur setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang masuk ke sana dan tidak kembali lagi. Seperti itu. Maksudnya tidak kembali lagi 70.000, besoknya beda malaikat lagi. Seperti itu, ikhwah. Itu tambahannya, ikhwah.
Kemudian summa utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asalin. Kemudian didatangkan kepadaku satu wadah yang berisi khamr, satu wadah yang berisi susu, satu wadah yang berisi madu. Kalau di riwayat yang lain kan ada wadah yang berisi air ya, kok. Qala fa akhadhtul laban. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aku mengambil wadah yang berisi susu. Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, hadhil fitratu anta 'alaiha wa ummatuk. Malaikat Jibril berkata, ini adalah fitrah yang engkau dan umatmu ada di atasnya. Tsumma furidatis sholatu. Kemudian diwajibkanlah salat orhanah wa mataqaddam. Dan disebutkanlah kisahnya sama seperti sebelumnya. Akhrajahu Syaikhan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti bukan diriwayatkan. Seperti yang disebutkan di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebelumnya ya. Bukan hadis ini diriwayatkan. Tadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lanjutannya sama seperti riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti itu. Lanjut dah ikhwah. Hadis yang ke-8 ini. Di hadis yang ke-7 ini ikhwah, apakah bisa dipahami? Coba kita lihat catatan dari Syekh Muhyiddin. Oke. Beliau berkata, sanad hadis yang ke-7 ini sanadnya sahih. Nah, beri catatan ikhwah. Kata Syekh Muhyiddin, itu sanad hadis yang ke-7 ini sanadnya sahih. Hadis yang ke-8 lebih panjang lagi, ikhwah. Tapi kisahnya sama ya. Kita lanjutkan kali ya. Kita lanjutkan yang bagian yang sudah diterjemahkan, tidak Al-Fakir terjemahkan lagi ya. Mau tanya, silakan, tafadhol. Silakan jika ingin ditanyakan. Tapi kalau keluar dari tema, kita akan akhirkan nih. Tapi kalau masih satu tema, kita langsung bahas. Nah, di sini pertanyaan. Ketika Rasul di Sidratul Muntaha langsung berjumpa dengan Allah, itu langsung jasad dengan ruhnya atau hanya ruhnya saja? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, ikhwan. Ini pertanyaan sangat bagus. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, ulama sebetulnya, ikhwan, ini bisa kita lihat juga dalam kitabnya Qodiyat. Ya. Bagus nih pertanyaannya. Kayaknya kita harus memperdalam nih. Bagus ya. Bentar, Al-Fakir ambil kitabnya. Imam Qodiyat. Kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Asy-Syifa di dalam. Sebentar ya, kawan. Nah, dia. Di dalam kitab Asy-Syifa itu dibahas ikhwah. Dibahas apa? Dibahas perbedaan pendapat. Ya. Mayoritas ulama berpendapat yang Isra Mi'raj itu bukan hanya ruhnya saja. Bahkan dalam riwayat, di riwayat sebelum-sebelumnya kita bahas Rasulullah dalam keadaan tidur gitu kan. Tapi pendapat yang mayoritas ulama, kata Imam Nawawi, yang Isra dan Mi'raj adalah bersama jasadnya Rasulullah SAW dalam keadaan sadar, dalam artian bukan dalam keadaan tidur. Bentar. Fakir cari referensinya. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Al-Fakir cari dulu ya, sebentar. Satu-satu kita mulai dari kitab Asy-Syifa. Karena Qodiyat ini lebih tua gitu ya dengan Imam Nawawi. Baru nanti kita ke Imam Nawawi. Lebih senior lah secara tahunnya ya.
Salatu taslim. Sebentar. Sambil Al-Fakir cari ya, sebentar. Di sini ada pertanyaan lagi. Itu jawaban secara ringkasnya, kita jawab dulu. Yang melaksanakan Isra Mi'raj itu adalah jasad dan ruhnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Seperti itu. Sambil Al-Fakir cari referensinya. Di sini juga ada pertanyaan. Nabi Musa turun ke langit satu terus marah-marah ke Nabi Adam karena makan buah kuldi. Jadi suruh manusia diturunkan ke bumi. Tidak. Itu beda riwayat. Riwayat itu ada Nabi Musa berdialog dengan Nabi Adam. Itu riwayat Imam Muslim. Tapi bukan kisah Isra Mi'raj, beda lagi. Begitu. Jadi debat ikhwah. Nabi Musa ini diriwayatkan itu ruhnya ya. Ruhnya Nabi Musa bertemu dengan ruhnya Nabi Adam. Nabi Musa negor gitu, gara-gara engkau makan buah kuldi, kita gitu, anak cucumu jadi turun ke bumi gitu. Terus Nabi Adam jawab, engkau menyalahkanku gitu ya. Intinya adalah engkau menyalahkanku karena takdir yang sudah Allah tentukan sebelum aku diciptakan gitu. Engkau kan disebutnya kalimullah gitu ya, atau kalamullah. Akhirnya Nabi Musa tidak berkutik di situ, kalah. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa kalah debat dengan Nabi Adam. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Tapi tidak ada hubungannya dengan kisah Isra ya. Seperti itu. Terus pertanyaan lagi, terus apakah benar Rasulullah SAW masih suruh protes oleh Nabi Musa karena suruh sholat 5 kali sehari tapi Rasul tidak enak sama Allah? Lebih tepatnya Rasulullah SAW itu istahyaitu kata Rasulullah. Aku malu, minta mulu. Dari 50 dipotong sampai sisa 5. Ma sona'ta kata Nabi Adam, apa yang kau perbuat? Kata Nabi Muhammad, aku diwajibkan sholat 5 waktu. Aduh, itu mah engkau dan umatmu. Kalau bahasanya Nabi Musa itu mukhatabnya juga Nabi Muhammad ya. Engkau dan umatmu tidak akan sanggup. Tapi kata Nabi Muhammad, aku malu kalau misalkan masih minta dipotong. Begitu. Diriwayatkan kenapa Nabi Musa itu mengucapkan itu ikhwah. Ada banyak ya hikmahnya. Di antaranya satu, Nabi Musa itu menyuruh umatnya gitu ya. Menyuruh umatnya dengan hal yang sama. Jadi sholat itu adalah ibadah yang ada gitu di zaman Nabi Musa. Walaupun kaifiyahnya berbeda ya. Kaifiyahnya wallahu alam di setiap nabi. Karena di dalam kisahnya Nabi Zakaria, beliau juga melaksanakan sholat di mihrabnya gitu ya. Tapi tata caranya wallahu alam. Nah Nabi Musa itu pernah menyuruh umatnya dan susah. Makanya Nabi Musa mengucapkan hal tersebut. Begitu. Nabi Musa itu kan umatnya Bani Israel. Nah, begitu ikhwah. Yang kedua ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu istilahnya ingin sekali ikhwah jadi umatnya Nabi Muhammad gitu. Jadi memposisikan diri gitu ya, memposisikan diri beliau sebagai umatnya. Itu sudah kita bahas di majelis yang hadis ke-1, ke-2, ke-3 ya. Seperti itu. Sekarang kita akan cari referensinya dulu tadi yang jasad dan ruh. Itu cakep ya, pertanyaan bagus. Mukjizat ini sudah. Ayat ikhbar ismah. Mukjizat ukhra.
Nah ini dia fi hakikotil Isra halaman Nabi Roh. Halaman 237. Halaman 237 kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa cetakan Darul Faiha. Ini cetakan terbaik ya untuk Asy-Syifa. Halaman 237. Kalau oleh Kodiyat langsung dibahas ya kok ya. Coba di Al-Fakir buka kameranya. Apakah terlihat ikhwah kameranya? Tolong diinfokan. Terlihat tidak? Terlihat tidak ikhwah? Terlihat. Di sini lihat ikhwah. Tadi yang bertanya yang bermunajat yang terlaksana Isra Mi'raj itu ruhnya atau dengan jasadnya. Di sini disebutkan faslun fi haqiqatil Isra. Nanti ini dibahas ya sebetulnya ya. Apa yang ditanyakan juga nanti sebetulnya dibahas, tapi emang ya agak jauh ya, belum beres. Hal kana birruh ambir ruh wal jasad. Apakah Isra Mi'raj itu dengan ruh Nabi Muhammad SAW saja atau dengan ruh dan jasad? Tsumma ikhtalafal salafu wal ulama. Nah, garis bawahi. Jadi yang berbeda pendapat itu para salafus soleh dan para ulama. Kalau disebut salaf berarti ulama-ulama itu dari abad 1, 2, 3. Ada yang mengatakan 1, 3, 4, 5. Wal ulama berarti setelah salaf ataupun kholaf. Hal kana usriya biruhihi au jasadihi. Apakah Nabi Muhammad SAW itu diisrokan dengan ruhnya atau dengan jasadnya? Ala salasi maqalatin. Itu ada 3 pendapat. Fadhahabat ta'ifatun annahu usriya birruh wa annahu ru'ya manam. Ma'ittifaqihim anna ru'ya al-anbiya haqqun wa wahyun. Wa ila hadhihi dhahaba Muawiyah. Nah, yang berpendapat, ini sebentar. Yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW itu Isra, dia isrokan itu dengan ruh, itu adalah Muawiyah. Seperti itu ya. Wa hukiyanil Hasan wal masyhur anhu khilaf wa ila. Dan yang masyhur itu bukan yang ininya ya. Bahwasanya wa ilahi asyara Muhammad bin Ishaq wa hujjatum qaula ta'ala wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatal linnas. Ini surat Al-Isra. Kemudian wa ma hakau an Aisyah anha qalat ma faqadtu jasad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, lihat ikhwah. Ini yang kita ambil pendapatnya dan juga nanti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj. Wa dhahaba mu'dhamus salafi wal muslimin ila annahu isra bil jasadi wa fil yaqdhah. Dan mayoritas ulama salaf dan para ulama itu berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra gitu ya, itu dengan jasad beliau dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Wa hadza huwal haq, kata Qadiyat, inilah yang benar. Wa hadza, dan pendapat ini qaulu Ibni Abbas wa Jabir wa Anas wa Hudzaifah wa Umar wa Abi Hurairah wa Malik bin Sa'sa'ah wa Abi Habbah al-Badri wa Ibnu Mas'ud wa Dhahak wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Ibnu Musayyib wa Ibnu Syihab wa Ibnu Zaid wal Hasan wa Ibrahim wal Masruq wa Mujahid wa Ikrimah wa Ibnu Jurayj wa huwa dalilu wa qauli Aisyah wa huwa qaulu Tabari wa Ibnu Hanbal Imam Ahmad wa jama'atun 'azimatun minal muslimin wa qaulu aktsari mutaakhirin minal fuqaha wal muhaddisin wa mutakallimin wal mufassirin. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh kebanyakan ulama mutaakhirin, baik dari ahli fikih, ahli hadis, ahli kalam, ahli tafsir, seperti itu. Pendapat ketiga, ya qala ta'ifah kanal isra bil jasad yaqzatan ila Baitul Maqdis wa ila sama birruh. Ada juga yang berpendapat kisah Isra Mi'raj. Ini pendapat ketiga ya khoya. Ketika ke Baitul Maqdis itu dengan jasadnya secara yaqdhah. Dan adapun ketika naik ke langit itu dengan ruh. Wahtaju bi qouli ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Faja'ala ilal masjidil aqsa ghayatul isra'i alladzi waqa'a ta'ajjubu fihi
bi azimil qudrah wa tamadduhi bi tasyrifi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi wa izharul karamati lahu bil isra ilaihi. Seperti itu. Itu ada 3 pendapat ya, ya. Ada 3 pendapat. Dan pendapat yang kedua yang diambil seperti itu. Kalau ditanya di mana dalilnya? Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Tapi yang perlu dipahami adalah bahasa kitanya bukan berjumpa dengan Allah ya. Bahasa kitanya adalah bermunajat gitu ya, bermunajat dengan Allah atau bermunajat kepada Allah. Karena apa? Sidratul Muntaha bukanlah tempat Allah. Ingat itu ya. Sidratul Muntaha adalah tempat Nabi. Sidratul Muntaha adalah tempat Nabi bermunajat. Seperti itu. Sama seperti Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina. Bukan berarti, kan di situ bahkan, coba di ayatnya jelas ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Di surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah itu di Bukit Tursina. Bukan berarti di sana ada Allah bertempat. Bukan seperti itu. Ya. Tapi disitulah tempat munajatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW tempat munajatnya di Sidratul Muntaha. Nabi Yunus tempat munajatnya di perut ikan. Seperti itu. Makanya jangan kaget kalau ada ulama kita. Bahkan kita sudah bahas ya. Syekh Muhyiddin Mistu mengatakan tempat kita, mi'raj kita gitu ya, adalah ketika sholat. Seperti itu. Kenapa? Karena disitulah tempat munajat kita. Bukan berarti saya telah mi'raj ke langit ini, ke langit itu. Tidak. Yang dimaksud mi'raj itu adalah sholat kalau bagi kita. Itu dimaknainya ya. Tempat munajat kita. Seperti itu ikhwan. Jadi bahasa kitanya sebagaimana dalam kitab Fathul Bari nanti disimak di hadis yang pertama ya, itu panjang sekali dengan beberapa referensi bahwasanya Sidratul Muntaha adalah tempat bermunajatnya Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi Musa mengatakan irji' ila rabbik, itu menandakan maksudnya kembalilah gitu ya. Kembalilah ke tempat engkau bermunajat. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi dan ulama lainnya. Seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan. Kenapa hanya nabi-nabi tertentu yang ditempatkan di langit 117? Kenapa tidak Nabi Sulaiman dan nabi yang lainnya? Betul. Ini pertanyaan bagus juga. Yang pertama, tentunya itu semua sudah takdir Allah. Tapi kan tidak puas sih kalau jawabannya begitu. Nggak puas loh. Atau kita udah tahu atau itu mah. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas ya, kita bahas juga kenapa hanya nabi-nabi tertentu. Pada intinya adalah nabi tersebut, gitu. Nabi tersebut adalah nabi-nabi yang memang kalau kita kan nyebutnya ada nanti ulul azmi, gitu ya. Coba kita lihat dulu nih di hadis pertama yang jadi kita patokan kan hadis pertama ya. Ini hadis yang pertama. Nabi Muhammad SAW langit pertama itu bertemu dengan mana? Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita bahas tentang ulul azmi yang kita ketahui itu ada Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, gitu ya. Nah, jadi ulama kita menyebutkan nabi-nabi yang disebutkan di sini itu memiliki keutamaan juga gitu ya. Itu bukan berarti para nabi yang lainnya tidak ada di surga gitu ya.
Coba kita lihat. Nanti insya Allah kita bahas ya, ikhwah ya. Jadi memang hanya nabi-nabi tertentu seperti itu. Ini di dalam kitab Ibnu Abi Jamroh. Nanti kita bahas sebetulnya. Wal ada hikmahnya ya, ikhwah ya. Aduh panjang juga lagi ikhwah. Nih Al-Fakir fotokan ya. Pertanyaannya bagus ya. Itu namanya pertanyaan kritis. Ingat pertanyaan kritis bagus kalau untuk nyari tahu ya, ikhwah ya. Bukan malah mencari mempertanyakan. Beda, soalnya ada orang yang nanya itu untuk mempertanyakan aja, dia nggak peduli dia dapat info atau tidak, yang penting nanya aja. Pertanyaan kritis itu bagus ikhwah. Nah ini jawabannya di sini ikhwah. Al-Fakir kirim itu dia ya, dan itu hikmah. Jadi hikmah itu bisa salah, bisa salah, bisa benar gitu ikhwah. Dan itu ucapan Ibnu Abi Jamroh. Al-Fakir langsung terjemahkan saja ya. Nabi Adam di langit pertama karena beliau adalah manusia pertama tentunya ya. Seperti itu. Kemudian Nabi Isa di kedua karena itu paling dekat zamannya dengan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW itu nanti masuk surga. Bentuk fisiknya nanti secakap Nabi Yusuf. Langit ke berapa ini? Keempat, Nabi Idris itu dikatakan bahwasanya apa nilai anahu aluman qatala lidin. Nabi Idris itu adalah orang atau nabi pertama yang memerangi untuk agama, membela agama, seperti itu ya. Seperti itu ikhwah. Makanya dalam surat Maryam disebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyya wa rabi'ah minas sab'i wasatu mu'tadil, karena di tengah-tengah seperti itu. Kemudian ada Nabi Harun diqurbi min akhi Musa karena kedekatannya dengan Nabi Musa, dan memang sesulit itu ya. Sesulit itu kalau kita baca kisahnya ikhwah ya, umatnya sulit gitu ya, rajanya juga sulit. Lawannya Firaun. Umatnya ditinggal dikit, waduh, udah kacau. Jadi berat sekali ya. Nabi Musa saja sampai minta bantuan. Nabi Musa itu awalnya solo fighter gitu ya, bahasa kitanya sendirian. Tapi bayangkan ikhwah, Nabi Musa itu diriwayatkan susah untuk berkata-kata gitu ya. Mintalah kepada Allah untuk ada nabi yang lain gitu ya, bantuan. Diutuslah kakak kandung. Jadi Nabi Harun itu kakak kandungnya Nabi Musa. Tapi yang diangkat duluan jadi nabi tentunya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian Nabi Harun. Dua nabi untuk menasehati Firaun. Kurang kasih sayang apalagi Allah Subhanahu wa taala untuk Firaun ya. Ya, tapi begitu. Wa Musa arfa'u minhu. Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Harun. Li fadli kalamillah. Ya, karena punya laqab kalamullah gitu ya. Wa Ibrahim inna li annahu al-abul akhir fanasaba annahu yatajaddadu li Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaq ya biluqihi. Dan Nabi Ibrahim itu adalah nenek, atau kalau kita itu nenek moyang ya, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW yang paling dekat gitu ya. Dan Nabi Ibrahim sering kita sebut. Kan jadi pertanyaan juga ya, kenapa di sholat cuma disebutin dua nabi? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Cuma Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Itu jadi pertanyaan juga. Jawabannya ya itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi kadang kita dengan jawaban itu kurang puas ya ikhwah. Dan jawaban ini ingat ikhwah, itu adalah hikmahnya para ulama. Bisa benar bisa salah. Karena tidak dijelaskan oleh Rasulullah secara langsung. Tidak dijelaskan. Nabi Adam kenapa di langit satu? Karena gini. Tidak dijelaskan. Seperti itu. Jadi jawabannya wallahu a'lam, itu sudah takdirnya Allah, dan ini hanya hikmah ya. Ini hanya hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Abi Jamroh, dan belum ulama-ulama yang lainnya ya yang berpendapat tentunya berbeda. Kenapa Nabi Adam? Kenapa tidak nabi yang lain dan lain sebagainya? Jawaban yang paling betul adalah
Wallahu a'lam. Seperti itu. Nanti insya Allah kita bahas ikhwah hikmah-hikmahnya seperti itu. Waqtalifa fil hikmah fi ikhtisasi kulli minhum bisama ilati iltaqahu fiha. Itu kita bahas nanti di penghujung majlis ikhwah ya. Hikmah-hikmahnya. Faqila la hikmata fi dzalik. Kata Imam Suyuti, ada yang berpendapat ini oleh Imam As-Suhaili di dalam kitab Al-Raud Al-Unuf atau Al-Unf. Dan juga ini diambil dari Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Dia berpendapat nggak ada hikmahnya, udah wallahu alam. Seperti itu ikhwan. Wa innama umiru bi mulaqatihi faminhum man sabaqa wa minhum minal man lahiqa. Jadi ya emang ada di sana aja, dan itu yang berjumpa dengan Nabi. Sebetulnya ada nabi yang lain gitu, tapi itu yang berjumpa dengan Nabi gitu ya ikhwah. Wakila bal lil isyara ila tafaduli darajatihim. Ada juga yang berpendapat itu untuk menunjukkan keutamaan mereka, seperti itu. Seperti itu. Nanti kita bahas ya, insya Allah. Banyak ini hikmah-hikmahnya. Jadi jawabannya adalah itu sudah takdir Allah. Wallahu alam. Adapun hikmahnya nanti itu akan disebutkan oleh para ulama. Pada intinya Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan alasan-alasannya. Seperti itu. Sini ada pertanyaan, apa yang ditaruh itu yang memerangi Dajjal saja? Yang memerangi Dajjal cuma satu ikhwah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semua Nabi sudah wafat ikhwah. Yang belum wafat itu Nabi Isa. Dan diriwayatkan juga Nabi Idris. Diriwayatkan juga Nabi Khidir. Tapi yang pasti yang belum wafat adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Itu Nabi Isa. Jadi yang memerangi Dajjal Nabi Isa. Bukan Nabi Adam masih ada terus turun, tidak. Jadi apakah yang ditaruh di langit itu memerangi Dajjal saja? Jawabannya tidak semua. Hanya Nabi Isa yang memerangi Dajjal. Kita tuh udah di spoiler ya. Sudah di spoiler semuanya dengan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih, gitu ya. Tinggal kitanya, makanya dalam Al-Quran liulil albab, gitu. Al-Quran alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Nggak ada keraguan. Al-Quran tuh nggak ada keraguan. Wah, semuanya benar. Semuanya benar. Tapi ingat, semuanya benar dan hudal lil muttaqin. Ini tuh petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau yang tidak bertakwa, waduh, nggak nyampe ini, nggak nyampe. Dalam Al-Quran juga disebutkan, Al-Quran itu untuk orang-orang yang berpikir, yang mau mikir, yang mau belajar. Orang kalau merasa cukup, aku nggak usah ngaji lagi, udah cukup. Aduh, nggak bisa ya, Khoya, nggak bisa. Orang yang sudah merasa cukup tidak bisa. Begitu. Berarti Rasul hanya bertemu dengan ruh-ruh para nabi itu, Ustadz. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Apakah Nabi Muhammad SAW itu hanya bertemu dengan ruh-ruhnya para nabi saja? Ada yang bisa jawab? Ini sudah pernah kita bahas ya, ikhwan. Ada yang masih ingat? Yang dijumpai Nabi itu siapa tuh? Ruhnya saja, gitu ya? Atau jasadnya? Ada yang masih ingat ikhwah? Waduh, jangan sampai lupa ya. Itu catatannya panjang sekali ikhwah. Ada dua pendapat. Nah, udah diberi ini ya clue ya. Ada dua pendapat ikhwah. Pendapat yang pertama,
Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi yang sudah wafat seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Itu berjumpa dengan ruhnya para nabi, dan ruhnya ini bisu roh gitu ya, dengan gambaran, dengan postur ya sama seperti jasadnya gitu. Jadi yang berjumpa dengan nabi itu ruhnya, tapi bentuknya gitu ya, surahnya itu sama seperti jasadnya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya, karena kita sudah bahas juga ya, di dalam hadis juga ada, mereka dibangkitkan ikhwah dengan jasadnya kemudian berjumpa dengan Nabi. Itu pendapat yang kedua. Seperti itu. Jadi pendapat pertama, berjumpa dengan ruh-ruh para nabi. Betul sekali. Insya Allah akan dibahas juga ya ikhwah nanti ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Jadi tetap istiqomah ya ikhwah ya. Semoga kita juga bisa menyelesaikan. Mungkin kita akan percepat nanti bacanya. Kita kurangin catatannya ya. Catatan kakinya. Banyak hikmah-hikmahnya ikhwah. Tapi ingat ya, kalau disebut hikmah itu berarti penjelasan dari ulama. Seperti itu. Itu nanti di pasal yang keempat, Finukatil Mi'raj, di situ. Sampai sekarang ini langit satu masih di para nabi tidak Ustaz? Iya, jawabannya karena disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW itu diangkat ke langit dunia, jawabannya iya. Masih dihuni oleh para nabi. Karena dalam riwayat langit dunia. Tadi ila sama dunya. Itu sama seperti dalam Al-Qur'an ikhwah. Ada yang tahu apa ayatnya? Ada yang tahu ikhwah? Dalam Al-Qur'an ada? Surat apa? Ayat berapa? Ini dia ikhwah. Nah, lihat di grup. Surat Al-Baqarah ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Janganlah kalian katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwat, mereka mati. Bal ahya, akan tapi mereka masih hidup. Sedang mereka hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian itu nggak sadar aja. Begitu. Ada ulama yang berpendapat mereka hidup di alam yang lain. Ada yang berpendapat mereka ya dimuliakan oleh Allah. Salah satunya ya para nabi ini. Seperti itu. Yang berada di langit. Seperti itu. Tapi ada lagi ikhwah sebelum kita akhiri. Jadi Rasulullah nyebutnya tidak bertemu langsung. Jadi istilahnya begini ikhwah. Kalau kita sebutkan ya, bertemu langsung. Tapi bahasa kitanya bermunajat. Begitu. Kenapa? Karena kita menghindari tanzih gitu ya, mensucikan Allah. Jadi jangan sampai kita punya pikiran Allah tuh nungguin di sana gitu ikhwah. Bukan seperti itu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW itu yang bermunajat di sana.
begitu. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah tempatnya Rasulullah SAW. Dan itu ada pembahasan lagi nih, Ikhwan nih. Sebentar ya. Itu di kitab Asy-Syifa juga. Di dalam kitab Asy-Syifa juga. Nah, kalau ada yang bertanya, loh, kok begini begitu gitu kan? Ya karena ini perkara gaib, Ikhwah. Yang namanya perkara gaib gitu ya. Kita tidak bisa mengetahuinya. Namanya gaib kan diimani ya, Ikhwah ya. Kita harus mengimaninya. Makanya di kisah yang kita bahas sebelum-sebelumnya, wah itu dahsyat ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia halaman 245. Al-Fakir buka lagi ya videonya sebentar. Apakah kameranya sudah terlihat, Ikhwah? Tolong diinfokan. 245. Apakah sudah terlihat, Ikhwah? Sudah ya. Lihat di sini, Ikhwah. Ini ada faslun fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam li rabbih azza wa jalla wa ikhtilafis salafi. Ini masih bab tentang Isra Mi'raj ya. Wa amma ru'yatu sallallahu alaihi wasallam li rabbi jalla wa azza fakhtalafas salafu fiha. Ulama salaf berbeda pendapat. Nah, ingat garis bawahi. Yang berbeda pendapat ulama salaf. Fa ankarathu Aisyah. Aisyah mengingkarinya melihat Allah secara langsung gitu ya. Ini riwayatnya langsung sudah, kemudian ini di annahu qala li Aisyah ya ummal mukminin hal ra'a Muhammadun rabbah, apakah Nabi melihat Allah langsung gitu ya. Faqalat laqad qaffa sya'ri mimma qulta salasan haddatsaka bihinna faqad kadzaba. Jadi Sayyidah Aisyah mengingkari ini ya, seperti ya. Faqala jamaah biqauli Aisyah, dan tapi ulama yang lain seperti apa ya, itu berbeda pendapat gitu. Berpendapat bahasa yang pertama Nabi Muhammad SAW hanya melihat malaikat Jibril. Talifa anhu wa qala bi inkari hadza wa amtina ru'yatihi fid dunya jama'atun minal muhaddis wal fuqaha wal mutakallimin. Seperti itu. Dari Ibnu Abbas, beliau berpendapat annahu ra'ahu bi ainihi. Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan langsung gitu ya. Atau berpendapat Nabi Muhammad SAW melihat dengan hatinya. Gitu. Dengan basiroh. Ini dengan ain, basor, ini basir. Abul Aliyah mengatakan bifuadihi marratain, dengan hatinya, seperti itu. Jadi berbeda pendapat, ikhwah. Wa dzakar Ibnu Ishaq anna bin Umar arsala ila bin Abbas radhiyallahu anhu yas'alu hal ra'a Muhammadun rabbah. Ibnu Umar mengirimkan surat gitu ya, mengirimkan pesan kepada Ibnu Abbas, bertanya, apakah Nabi Muhammad melihat Allah, melihat Tuhannya? Faqala na'am. Ibnu Abbas menjawab na'am, seperti itu. Kemudian waqala mardi qila inna Allah ta'ala itu baina Musa wa Muhammad. Kemudian coba kita lihat. Aduh ya Allah, berat juga ya, sebentar ya. Jadi jawabannya khilaf, ikhwah, seperti itu. Kita lihat. Ali bin Asad. Asabi innahu ini hikayatnya banyak banget, ikhwah ya, perbedaan. Nah, ini nih. Qala al-mu'allif, jadi qadiyat al-haqqul ladzi lim tira alladzi lam tira fihi anna ru'yatal fi dunya jaizatun aqlan wa laysa fil aqli mayuhi. Oke, jaiz. Terus di sini memang khilaf ya, kok ya. Jadi memang khilaf sudah
Jadi khilafnya dari ulama salaf. Itu ya. Sayyidah Aisyah mengingkarinya, Ibnu Abbas mengiyakan. Gitu ya. Lalu bagaimana? Ya kita ucapkan wallahu a'lam. Ya. Nah, Sayyidah Aisyah mengingkari. Kemudian Ibnu Abbas mengiyakan. Nanti ada pembahasan khusus ya, tentang melihat Allah itu ya. Seperti itu. Ada lagi, wah. Jadi ikhtilafnya itu di para salafus saleh. Kalau al-fakir pribadi jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Ini di hadis 162. Ada lagi wah? Jadi kita betul-betul harus satu, kisah ini tuh adalah kisah yang harus kita yakini. Karena apa? Dahsyat betul ya, wah. Kalau dipikir secara logika mana bisa gitu kan? Kalau secara logika nih, mana bisa sehari semalam tektok gitu ya, bukan sehari semalam. Bagaimana bisa dalam satu malam tektok dari Mekah ke Palestina gitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa balik lagi. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa tempat duduknya Rasulullah itu masih hangat ya, bahasa kitanya begitu. Ada lagi, ikhwah? Oke, taib. Ahsanallah ilaikum. Syaiban bin Faruq Hamad. Ikhwah, Al-Fakir coba yang di ini ya. Al-Minhaj, sebentar dicek. Al-Minhaj. Di sini disebutkan ini Al-Fakir kirim ya sebagai referensi lain dari pertanyaan-pertanyaan. Selain tadi yang sudah kita langsung bacakan, Asyifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ini kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj karangan Imam An-Nawawi. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj karya Imam An-Nawawi. Ini cetakan DKI. Nah, yang pertanyaan pertama tadi dengan ruh atau jasad, jawabannya kata Imam Nawawi, pendapat mayoritas ulama itu dengan jasad, seperti itu.
Dan pembahasannya panjang, kata Imam Nawawi, pembahasannya panjang. Seperti itu. Tapi ikhwah, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ingat ikhwah, jika ada ikhtilaf, perbedaan pendapat dari para ulama, tentunya kita harus memahami bahwasanya mereka, khususnya tadi, yakni para salafus soleh, maka kita, yang kita lakukan adalah taslim tentunya ya. Jangan sampai kita nyalah-nyalahin ya siapa kita dengan ulama salaf gitu. Seperti itu. Jadi kita berpendapat mengikuti para ulama, dan jika ada khilaf tentunya perbedaan itu rahmat dan tidak perlu kita bahas terlalu dalam perbedaan tersebut. Kita ambil hikmah yang lainnya. Tapi hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwami thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.